KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, ya diduga ya, melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Gitu kira-kira. Mari ada yang mau ditambahkan? Oke, tambahkan mungkin sedikit latar belakang. Cerita pertama kali ketemu itu di bulan Agustus 2023. Itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas ya, pertama kali ketemu hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024. Kemudian sebenarnya ini perilaku yang berulang ya. Nah, sebenarnya jadi dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadinya, ketua KPU ini diduga menyalahgunakan jabatan kewenangannya, dia menggunakan fasilitas pribadi. Kemudian juga di sini yang menjadi catatan dari kami adalah adanya relasi kuasa, dan ini pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang karena tidak hanya yang terjadi pada pengadu, tapi juga ada putusan-putusan sebelumnya yang melibatkannya. Jadi kalau masih ingat, sebelumnya kan perbuatan serupa ketua KPU dengan Hasnaini, dengan wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip. Tapi kalau pada waktu Hasnaini dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami, seorang perempuan petugas PPLN, dia tidak punya kepentingan apapun. Tapi dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya, karena ini kan bosnya ketua KPU. Tapi kan dari bulan Agustus sampai Maret. 2023 sampai Maret 2024. Sebenarnya sih sudah mau dilaporkan dari terakhir sudah mau dilaporkan, tapi takut kontraproduktif. Kenapa? Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu. Dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan nggak sederhana. Barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang. Tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban. Barang bukti apa aja Bang yang dilaporin ke dalam Bang? Barang bukti ada banyak ya, saya tentunya nggak bisa ungkapkan semua barang buktinya di sini karena ini sensitif. Tapi barang buktinya ada misalnya percakapan-percakapan, ya, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis. Hasilnya laporan ke DKPP tadi Secara formil memenuhi syarat kan, makanya kita diberikan tanda terima ya. Tapi kan habis ini masih dicek dulu ke soal materialnya. Yang mudah-mudahan bisa lulus ke materialnya dan akan dijadwalkan sidang. Mas, ini asusila ini maksudnya bisa lebih digamblang nggak? Maksudnya hubungan romantis atau gimana? Iya, hubungan romantis. Ya, hubungan romantis merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya. Tapi sudah bertemu atau hanya sekedar dari visual teks saja? Oh enggak, sudah bertemu di Indonesia dan di luar negeri. Sudah bertemu. Mas, ini bentuk pemanfaatan relasi kuasanya apa juga disertai dengan ancaman atau intimidasi terkait pekerjaannya yang bersangkutan? Nggak ada ancaman secara khusus, nggak ada ya. Tidak sampai ke situ. Tapi kalau misalnya ini kan konteksnya udah terjalin lama gitu, maksudnya kenapa bisa dikategorikan tindakan asusila bukan suka-suka gitu? Nggak terjalin lama. Jadi ini kan ada terus-terusan kan. Kan untuk terus-terusan sampai pada akhirnya korban ini merasa ya sangat dirugikan. Dia mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri dari PPLN. Kapan Mas mengundurkan dirinya? Sebelum pemilu lah. Oh, sebelum pemilu. Upaya mengundurkan diri. selain upaya secara internal, apakah ada upaya hukum untuk kasus ini? Enggak, ini yang pertama. Maksudnya pelaporan ke DKPP yang pertama, karena untuk mengumpulkan keberanian untuk sampai ke sini aja udah luar biasa. Tapi dari si korban sebelumnya ini udah komunikasi, misalnya kayak ke Pak ininya supaya tidak diganggu seperti itu ada? Oh sudah, itu udah termasuk dalam alat bukti. Itu udah termasuk dalam alat bukti. Belum dikasih tahu. Atau ada lagi? Saya nggak tahu, saya nggak berani berkomentar lah soal itu ya. Ini juga dilaporin ke kepolisian juga nggak Bang? Kita lagi kaji lah, apakah nanti sampai ke sana apa enggak. Pak, ini PPLN-nya di negara mana? Enggak, saya belum bisa kasih tahu soalnya kasihan kan.
Kasihan dia kalau saya kasih tahu di negara mana. Mas ini kan udah Nah, jangan. Mas ini kan udah mengundurkan diri sebelum pemilu, artinya saat rekapitulasi perhitungan suara yang PPLN itu datang ke Indonesia, itu yang bersangkutan datang nggak ke Indonesia? Saya nggak bisa jawab, terlalu teknis. Maaf ya, soalnya saya ada kepentingan untuk melindungi identitas. Saya nggak bisa jawab juga, sorry banget inisialnya. Kasihan nanti. Maksudnya nggak abu-abu, maksudnya abu-abu apa? Nggak abu-abu, saya tahu, orangnya saya tahu. Pak, kondisi korban sekarang bagaimana? Korban kalau saya cerita sih memang memiliki trauma ya, memiliki trauma terutama dengan laki-laki gitu kan. Karena ketika tadi tim kami mungkin betul ya, kami kan dari LBH juga banyak yang laki-laki. Oh, oke. Karena tadi kan memang satu tim kami itu banyak laki-laki. Jadi korban ini kaget dengan ada beberapa laki-laki masuk ke dalam ruangan. Jadi trauma itu masih terlihat. Jadi kami harap di sini rekan-rekan media sekalian bisa lebih empati terhadap korban dalam merahasiakan identitasnya. Karena di sini bagaimanapun juga yang kami lakukan adalah sebesar-besarnya kepentingan korban seperti itu ya. Sebesar-besarnya kepentingan klien kami yang sebagai korban dalam perkara ini. Apakah menjadi pelecehan seksual? Ya, tindakan seksual. Kami belum bisa jawab ya. Iya. Pun sudah ada bukti banyak ke kepolisian. Nanti, ya itu dalam pertimbangan mas, dalam pertimbangan. Pak, selain Udah, ya? pendampingan hukum, apakah sudah ada pendampingan psikologis ke korban? Jadi sudah banyak juga ya koalisi LSM yang mendampingi beliau juga, termasuk di luar dari pendampingan hukum. Mas ini kan pertama kali ketemunya saat Mas Hasim dinas ke luar negeri saat itu. Nah setelahnya ketika terpisahkan oleh jarak, artinya memang ada upaya aktif dari Ketua KPU untuk Oh ada sangat, melalui sangat, oh. sangat ada upaya aktif ada. Kalau nggak mungkin sampai ke DKPP. Mas, penegasan aja untuk petitumnya apa ya Mas? Nah ini kan DKPP juga trennya untuk sanksi ke komisioner KPU juga sebenarnya dalam apa yang diharapkan dari. Jadi gini, kita yang harapkan kan beberapa kali kan sudah peringatan keras terakhir ya. Itu kan kemarin jadi perdebatan juga kan di MK kan soal itu kan. Saya dalam argumennya mengatakan begini, ini peringatan keras terakhir di sini harus dilihat ini adalah tipologi perbuatannya sama dengan Hasnaini. Ya, artinya kalau begitu sudah tidak ada lagi peringatan keras terakhir, yaitu sanksi yang terberat, yaitu diberhentikan. Udah ya.